membuat lagu kan lagi-lagi ada semua keputusan-keputusan. Dan keputusannya saya biasanya pengen keputusan sadar, bukan keputusan tidak sadar. Salah satu yang harus diputuskan adalah ketika menulis lirik. Menulis lirik kan banyak konsepnya nih. Ada potret kejadian, ada yang kenangan, ada yang harapan, ada yang segala macam lah. Dan bentuk-bentuk cara penulisannya juga berbeda-beda. Saya sangat senang sama cara bertuturnya Quran sebenarnya. Aku belajar dari kecil itu sangat ditekankan sama ayahku cerita tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sembunyi-sembunyi sedekahnya malam hari dan baru ketahuan ketika mati punggungnya lebam karena diangkut sendiri. Karena kalau nggak diangkut sendiri berarti udah ada orang kedua, ketiga yang tahu. Gitu. Jadi memang kemanfaatan. Kemanfaatan. Dan menurut saya yang seharusnya bisa memberi poin kemanfaatan yang mendapat manfaat. Bukan ya dia mencitrakan dirinya nih loh aku bermanfaat. Kan orang yang dikasih nih. Kita nggak tahu setelah off kamera diambil lagi kan ada kejadian kayak gitu. Mohon maaf. Ada beberapa kejadian seperti itu. Iya, tergantung. Oke, Mas Abrang, tadi cerita pengaruh imam di Kanada. Loh, kenapa jauh-jauh imam di Kanada? Imam yang di sini, Cak Non. Seberapa pengaruh dalam secara umum keberagamaan dan secara umum mengkonstruksi pemikiran, mempengaruhi pemikiran? Karena di luar sana banyak orang yang terpengaruh. Cak Non kan? Sepemahaman saya, Cak Non paham betul bahwa hidup itu perjalanan. Bukan terus kemudian dicetak sekarang dipakai seumur hidup, enggak juga, pasti perjalanan. Jadi dia antisipasi tentang itu. Jadi kalau ditanyakan pengaruh agamanya sebenarnya bukan pada peraturan agama yang harus gimana-gimana, tapi justru kesadaran mesinnya, mesin berpikirnya. Saya kasih contoh misalnya begini, dulu ketika kecil saya sangat takjub sama yang namanya cacing. Itu saya nggak masuk akal buat saya. Binatangnya sangat lembut, tapi dia bisa masuk ke tanah yang sangat keras. Ini bagi anak kecil waktu itu gimana tuh ini? Wong lembut kok bisa masuk yang keras? Ini nggak masuk akal ini gitu. Jadi saya takjub sama itu. Ketakjuban terhadap alam gitu ditemani terus sama bapak dan dikontekskan bahwa itu ada yang buat loh. Ini dia nggak terjadi begitu saja loh. Jadi ada konteks selalu menyambungkan kepada Tuhan. Jadi kebiasaan berpikir itu yang terus tertanam sebenarnya. Jadi misalnya nggak banyak omong kok. Misalnya gini. Saya ke pasar sama Simbah, sama Cak Nun. Naik becak, jalanan nanjak. Naik, karena tiba-tiba turun, terus ikut dorong. Dan nggak pakai kalimat apapun. Dan nggak harus ngajari kita harus menolong apa segala macam, nggak ada kalimat itu. Udah selesai ya udah naik lagi. Nah itu saya mengamati terus dan sadar tidak sadar itu jadi masuk di mesin juga. Dan inherent akhirnya. Jadi mesin yang berjalan terus menerus. Saya ngelihat apa-apa juga kemudian langsung otomatis kebangun hubungannya sama Tuhan gimana, hubungannya sama alam gimana, otomatis seperti itu. Iya. Terus yang lebih umum lagi, Mas Abrang, memposisikan kejawaan. Ya Muslim iya, Jawa iya. Memposisikan dua entitas itu. Itu menurut saya bukan itu, bahasanya itu bukan fermion, itu boson. Apa itu? Gini. Dalam ini sekalian nyenggol-nyenggol buat pengetahuan aja ya. Untuk menjelaskan konsep. Fermion itu sebuah benda yang tidak bisa berbagi ruang. Kayak kursi sama kursi nggak bisa berbagi ruang. Kalau boson itu yang bisa berbagi ruang seperti cahaya. Dua senter cahaya bisa berbagi, cahayanya berbagi ruang bisa. Nah menurut saya konsep-konsep Jawa, Islam dan seterusnya itu kalau kita menggali cukup dalam dia konsepnya seperti boson. Jadi dia tidak harus berdiri sendiri. Jawa berarti tidak Islam, Islam berarti tidak Jawa, enggak. Karena masuknya ketika cukup dalam ke hakikat atau modernnya disebut sebagai wisdom, itu kemudian universal. Kalimat lokal wisdom itu enggak masuk akal buat saya. Wisdom kok lokal? Kalau wisdom pasti universal. Nah, Jawa dan Islam. Kemudian kalau kita melihat lebih ke bawahnya, saya nggak melihat ada yang berlawanan juga sebenarnya, nyambung-nyambung aja. Salah satu contoh misalnya saya pernah ditanyain, itu ada upacara mengubur kepala kerbau, itu nggak boleh loh di Islam.
katanya gitu. Itu apa ya? Syirik. Kan bid'ah. gitu, bid'ah, syirik. Itu Jawa itu. Ntar, yang kamu lihat prinsipalnya atau yang kamu lihat tekniknya, bahwa tidak ada penguburan kerbau di Arab, mau cari kerbau aja susah kok. mau cari contoh seperti itu. Tapi coba kita lihat, kamu lihat betul, tanyain orang Jawa kenapa itu apa namanya mengubur kerbau ketika setelah panen. Konsepnya adalah berterima kasih kepada bumi, karena bumi sudah bersedia menumbuhkan para padi dimakan sama manusia, dan manusia berterima kasih kepada alam bumi lagi. Di Islam ada konsep berterima kasih itu bagus, dan ada satu lagi konsep bahwa Adam diciptakan dari tanah. Kamu sebagai orang Islam dikasih badan dari tanah, pernah nggak berterima kasih sama tanah? Berarti ini konsep berterima kasih lebih baik dong harusnya. Wong dia konsepnya berterima kasih kok. Ya, kalau terima kasih tidak boleh dalam Islam, ya saya bertanya tentang pemahamanmu terhadap Islam dong. Jadi menurut saya nyambung-nyambung aja. Ya itu aku pernah iri sama upacara makan dari berbagai agama. Pernah di satu upacara, satu pertemuan makan di berbagai agama. Orang Kristen itu lama kan. Terima kasih Allah atas ininya bla bla. Terus ada orang Buddha juga. Waktu itu ada orang Buddha juga. Dia lebih detail lagi. Terima kasih telah menumbuhkan ini dari tanah ini. Kita kan cuman Bismillah. Allah barik lana. Allah barik lana. Kalaupun ini biasanya Bismillah. Dan tanpa kesadaran. Sebenarnya kalau dengan kesadaran Bismillah itu punya nilai yang luar biasa. Karena dari Tuhan nanti ke alam kemana-mana. Tapi kan otomatis jadi dan hilangnya kesadaran lingkungan dalam keberagamaan itu kayaknya PR besar dalam Islam. Gimana agama benar-benar menjadi konsep yang dijalankan, bukan kebiasaan yang tidak disadari tapi dijalankan. Menjalankan bukan hanya karena kebiasaan tapi karena kesadaran, itu yang menurut saya tidak akan mudah gitu. Kalau kita kan warisan kebanyakan. Bukan hanya pada imannya tapi Islamnya pun warisan. Gitu. Ya itu yang tadi di pembicaraan yang tadi yang ingin saya breakdown, bahwa saya melakukan ini jangan hanya karena warisan, karena memang saya sadar betul menjalani apa yang saya jalankan. Pengennya kan di situ. Transformasi itu. Ini menjelang terakhir, saya pengen ngomongin tentang lagu-lagu. Yang pertama sebelum cahaya lah. Jadi sebelum cahaya itu maksudnya sholat subuh, sholat fajar, apa isya yang menjelang subuh, baru sholat isya menjelang subuh. Nah sebelum cahaya itu. Ya tentu kan setiap orang punya imajinasinya sendiri ya tentang lagu itu. Tapi sebenarnya poinnya yang diinginkan dari lagu itu apa? Nah ini atau secara umum dulu deh. Berkesenian, bermusik dulu itu. Gini, kalau dari membuat lagu kan lagi-lagi ada semua keputusan-keputusan nih. Dan keputusannya saya biasanya pengen keputusan sadar, bukan keputusan tidak sadar. Salah satu yang harus diputuskan adalah ketika menulis lirik. Menulis lirik kan banyak konsepnya nih. Ada potret kejadian, ada yang kenangan, ada yang harapan, ada yang segala macam lah. Dan bentuk-bentuk cara penulisannya juga berbeda-beda. Saya sangat senang sama cara bertuturnya Quran sebenarnya. Cara bertuturnya Quran itu memberi ruang kepada kita untuk bisa menghasilkan makna yang berbeda tergantung kita sampai perjalanan yang di mana nih. Dari pengalaman saya sendiri membaca satu ayat berbeda 3 bulan, dia punya makna yang nambah, yang berbeda terus, sehingga satu buku aja bisa berlaku seumur hidup karena ada faktor sayanya selain bukunya. Nah, menurut saya itu konsep yang sangat bagus. Jadi saya pengen menulisnya seperti itu. Jadi nulisnya liriknya itu koma dalam tanda petik itu kan dibaca siapapun dengan backgroundnya akan punya makna yang berbeda. Jadi kalau ditanyain sebenarnya maksud saya apa sih? Maksud saya pengen men-trigger makna apa yang bisa kamu tangkap dari situ. Kalau makna yang kalau arti yang lebih bermakna buatmu itu lebih valid dan lebih utama daripada apa yang dimaksudkan oleh saya nulis. Kan gitu konsepnya. Jadi kalau ngomong generalnya sebelum cahaya sebenarnya bercerita tentang, kita kan tahu konsep gelap sama cahaya. Itu konsep bahwa kita bisa melihat, tahu dan tidak tahu apa-apa. Itu bisa diterjemahkan pada cahaya beneran, bisa diterjemahkan pada waktu. Masa depan selalu gelap, masa belakang selalu kelihatan, walaupun pemaknaannya juga harus digali lagi. Jadi gelap dan terang itu terus berlapis-lapis. Dan saya di situ cuma pengen mengatakan, kamu dalam hidup pasti mengalami gelap luar biasa sebanyak mungkin, sangat banyak. Dan kadang-kadang kamu tidak sadar gelapmu sendiri.
Tapi dalam setiap kegelapan yang kamu alami, itu Tuhan tidak pernah berhenti menemani lo. Kalau Tuhan itu selalu hadir di mana saja. Kalau di situ kan ada kalimat embun pagi bersahaja, angin yang berhembus mesra. Tuhan bisa hadir lewat manapun saja, lewat ciptaannya, lewat inspirasi, lewat manapun. Jadi pada keadaan gelap apapun, kamu sebenarnya nggak pernah gelap. Kamu sebenarnya disediakan cahaya, tapi bisa melihat atau tidak. Ya, proses minatul matilan nur juga, dari kegelapan menuju cahaya itu juga. Ya, ada kasus juga di mana Kanjeng Nabi beberapa bulan di stop. Oh ya, pewahyuannya. Pewahyuannya. Kan itu kegelapan juga, tapi Tuhan juga ngomong, aku enggak kok. Iya. Aku selalu ada kok, kan semacam itu. Nah, itu beberapa banyak konsepsi itu kemudian coba saya tag jadi lirik lagu Sebelum Cahaya tersebut. Oke. Kalau sandaran hati ya. Nah, itu ini enggak sih merangkum bagaimana hubungan dengan Tuhan atau memposisikan Tuhan, Mas Abraham? Saya perlu menceritakan background-nya enggak? Itu sandaran hati itu. Karena sandaran hati itu saya buat ketika saya benar-benar tidak tertarik sama yang namanya hidup waktu itu. Bukan suicidal ya, bukan pengen bunuh diri enggak juga. Tapi saya tidak melihat poin hidup lebih lama. Poin pentingnya hidup lebih lama. Karena logiknya sederhana. Kalau kamu pengen ketemu Tuhan dan katanya ketemuan setelah mati, kenapa lama-lama hidup? Iya. Ketemu Tuhan cepet aja mati. Cepet aja. Tapi sudah dilarang loh, nggak boleh bunuh diri loh. Terus saya ngapain hidup lama-lama? Jadi pada posisi itu saya merasa sangat pada posisi despair, menderita dalam tanda petik, kangen yang luar biasa sampai menderita itu. Menderita ini ngapain sih hidup lama-lama nih? Endingnya juga ketemu Tuhan kok. Itu juga datang dari keputusasaan saya tentang cerita Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa yang nabi ya jadi temenin Jibril. Masih ada salahnya ketika di hadapan sama Nabi Khidir. Saya yang ditemani iblis. Apa mungkin bisa mencapai pemahaman seperti itu? Jadi pointless ini. Saya mau nyari ilmu, pointless mau nyari kebaikan apa juga nggak dihitung, bukan matematis hitungannya. Udahlah ketemu sekarang aja lah. Nah, itu pada posisi despair yang sangat tinggi itu lahirlah lagu Sandaran Hati. Jadi justru sebaliknya. Jadi saya di situ memposisikan ada kalimat ini. Teringat pada janjimu ku terikat. Aku teringat pada janji ketika sebelum lahir. Sebelum lahir, ketika sebelum manifest menjadi manusia. Kan berjanji. Tergantung tiap orang ingat janjinya seberapa. Dan menurut saya janji bahwa Allah Tuhan kita. Itu yang dibocorkan. Pemahaman saya setiap orang punya kurikulumnya sendiri, perjanjiannya sendiri. Nah, aku teringat pada janjimu, aku terikat dan nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya sekejap aku berdiri. Hanya sekejap aku hidup ini. Tapi tak kulakukan sepenuh hati. Aku gak peduli siang malam yang berganti. Siang malam itu menunjukkan bahwa dunia itu hanya ada ketika ada dua polaritas yang berbeda. Ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ada positif, ada negatif. Kalau nggak gitu baterai nggak jalan. Pokoknya dunia itu hanya ada karena dinamisme di antara dua polaritas yang berbeda. Dan itu yang membuat tidak nyaman karena tidak ada kepastian. Karena hidupnya terus pada posisi menjaga ihdina siratal mustaqim. Itu kan kesadaran waspodo yang tidak mudah, capek sebenarnya. Kalau mau ngomong ya capek, itu capek. Hanya sekejap aku lakukan sepenuh hati, peduli aku pada siang malam yang berganti. Sedihku ini tidak ada arti jika kaulah sandaran hati. Jadi semua ini yang dilakukan, tak lakukan sepenuh hati. Walaupun aku kalau boleh milih nggak mau, aku pengen cepat balik. Tapi wis tak sandarkan ke kamu lah. Wis karena yang nyuruh kamu kita udah janjian, wis monggo, wis ya, berserah, wis monggo, silahkan wis lakoni. Jadi kalau orang nggak punya bekal agama itu sebenarnya rawan kehilangan makna ya. Kalau dia nggak punya kemandirian. Tadi kan kalau orang tuh kehilangan. Kalau dia kehilangan makna hidup itu, dia kan bisa pemahaman saya terhadap fungsi utama agama. Kan premis utamanya adalah iman kan. Premis utamanya adalah gantolannya iman. Letak iman di mana sih? Kalau saya kan yang ngomong yang agak kontroversial, hidupmu sih bisa mungkin menghilangkan iman, kayak gitu. Tapi kalau dipotong segitu itu kan berbahaya. Tapi ada maksudnya di situ. Maksudnya begini, manusia itu kan dia punya yang namanya lingkar pengetahuan dia. Tidak mungkin satu orang tahu semuanya. Dia hanya punya lingkar pengetahuan dia dan di luar lingkar itu dia pasti tidak tahu.
Ketika dia tidak tahu, dia kalau tidak punya pegangan, ada dua kemungkinan. Dia putus asa pada tidak tahunya, atau dia hanya menjadi katak dalam tempurung yang tidak akan berkembang. Sederhana, kalau kita mau ke sebuah tempat yang tidak tahu jalannya, kita beriman kepada Google Map. Ya. Itu iman tanpa pertanyaan, karena memang kita tidak tahu, nggak pernah ke sana, makanya kita beriman. Jadi posisi iman dalam pemahaman saya itu adalah rentang di mana kita sesuatu yang kita tidak tahu itu kita harus pegangan sama iman. Ketika dikawinkan dengan konsep lain bahwa dalam manusia itu lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya, berarti iman itu harus lebih dominan daripada yang lain. Karena kita lebih banyak nggak tahunya nih, betapa pentingnya yang namanya iman. Tanpa itu kita nggak punya pegangan ketika masuk ke sesuatu yang kita tidak bisa memprediksi, sama sekali nggak tahu. Dan satu lagi komponen, padahal satu detik berikutnya aja kita nggak tahu loh akan terjadi apa. Jadi sebenarnya kita ini melewati ketidaktahuan demi ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan itu pegangan itu apa? Iman. Iman bukan pada benar salah, pada baik buruk dan seterusnya, tapi iman pada Gusti Allah ridho kok. Iman pada, wes aku ngelakoni apa yang disuruh Gusti Allah, aku ridho sama yang diberi sama Gusti Allah, wes pegangannya itu aja, karena nggak ada no other choice. Jadi ketika saya masuk Islam, ketika saya ngomong masuk Islam itu lagi, itu konklusi logis. Bukan kemudian wes lah saya masuk aja lah, nggak menyerah. Tapi itu konklusi logis, karena tidak mungkin kita menghadapi masa depan dengan stabil, kita menghadapi ketidaktahuan dengan stabil kalau tidak pegangan sama yang namanya iman. Dan iman pilihan saya adalah yang disediakan konsep Islam, karena menyaksikan sendiri koherensi sistem dari Quran tersebut. Dan itu kunci agar tidak tersesat tadi. Iya, kunci agar tidak tersesat, jangan berhenti berjalan. Menurut saya jalan terus. Semua orang pasti tersesat kok suatu saat. Suatu momen dalam hidupnya pasti tersesat. Asal tidak berhenti berjalan, ya dia bisa cari jalan lain. Yang membuat orang tersesat menurut saya karena berhenti berjalan. Orang yang sudah merasa benar itu bahaya. Orang yang sudah merasa sampai itu bahaya karena dia berhenti. Bahkan kalau bahasa Islam, kafir itu kan orang yang menutup pikiran, hati, ya udah selesai gitu. Kafir itu. Dan kata kafir dalam Al-Quran itu nggak mesti non-muslim gitu. Muslim yang suka berdusta juga dibilang kafir. Muslim yang kepala batu, Quran bilang kafir gitu. Banyak hal. Jadi pencarian Islam juga bukan titik akhir pencarian. Iya, terus. Tadi Mas Abrang bilang tentang lapisan-lapisan juga. Quran dibuka lagi, ada lagi, nggak berhenti sampai mati. Nah, itu juga saya ngutip soal nyanyian dua lagu. Karena kan sekarang orang agak ngerasa apaan sih nyanyian itu tadi seolah-olah bukan dua hal yang bisa digabungkan dengan Islam. Nyanyian itu dianggap dia konotasinya selalu maksiat. Makanya aku tempatnya di masjid, omongan konteksnya dakwah kita bicaranya. Saya melihatnya gini. Tentang lagu ya, tentang lagu dan nyanyian itu yang mau dibahas ya. Saya melihatnya begini. Ada konsep yang namanya mutmainah di Islam. Konsep yang namanya tenang. Menurut saya itu penting untuk bisa mendengar suara Tuhan, suara alam semesta. Jadi imajinasinya begini. Ketika ada permukaan danau yang tenang, satu tetes air itu bisa terasa. Tapi kalau permukaan danaunya bergolak, itu mau kehujanan kayak apa juga nggak kerasa karena dia bergolak. Jadi menjaga posisi hati pada posisi yang mutmainah, yang tenang, semakin tenang, itu semakin bisa mendengar ilmu yang diberikan oleh Tuhan dari setiap kejadian. Nah, itu kan urusan rasa, bukan urusan logika. Kita bisa ngomong percaya, tapi hatinya tidak percaya kan bisa. Rasa kan sangat susah itu. Nah, kalau yang namanya rasa kan perlu diasah juga. Cara mengasahnya adalah dengan secara sensitif. Sensitif terhadap informasi yang masuk lewat segala macam indera. Seni itu kenapa efektif menurut saya? Karena dia tidak punya intrinsik makna pada medianya. Kalau lagu berjalan sendiri, maknanya apa? Ada chord gitar D sama C, kita kan nggak bisa kognitif makna. Jadi ini artinya adalah apa kan nggak ada. Chord gitar doang kok. Tapi ini ada loh. Enak nih, nggak enak tenang nih dan seterusnya. Nah itu menurut saya cara mengasah tajamnya rasa itu dengan sensitif terhadap hal-hal yang
tidak men-trigger makna. Iya. Dalam tanda petik ya, tidak men-trigger makna itu tadi. Kalau kognitifnya nggak ke-trigger. Jadi musik datang, seni, misalnya lihat ada orang joget-joget, maknanya apa ini? Tapi lama-lama bisa merasakan nih, oh bisa komunikasi juga ya. Nah ketika sudah bisa komunikasi rasanya itu, kita jadi lebih sensitif pada situasi, pada keadaan, ilmu Tuhan mau ngomong apa, hujan maknanya apa, itu jadi ini yang ngomong. Ini jadi translator, penerjemah dari rasa yang dirasakan. Dan justru itu kekuatan utama manusia sebenarnya, menurut saya rasa gitu. Ya. Karena kalau akal kan ya segitu-segitu lah. Akal itu penting, tapi bukan alat utama. Menurut saya ya. Akal itu penting baik untuk menjadi budak, tapi tidak baik untuk menjadi master. Ya. Jadi dia tapi penting. Penting kalau nggak akal kamu nggak punya jembatan. Saya terjemahkan biasanya gini, kalau kamu ke Sumatera ya naik kapal, tapi misalnya kamu pengen ke Palembang, kamu ya naik kapal nyeberangi selat, tapi masa setelah nyeberangi selat kamu geret kapalnya kan kamu tinggal. Nah akal juga seperti itu. Untuk menyeberang selat kamu pakai akal, tapi nggak seluruhnya pakai akal juga. Ada rasa, ada sensitivitas, ada intensitas. Dan ada titik mungkin bahkan kalau akal ya ditinggal itu nggak ada di titiknya. Tapi kalau dari awal meninggalkan akal, saya nggak setuju. Nggak nyampe. Itu model yang dikasih Tuhan. Jadi dia kendaraan lah untuk mengantar. Itu saya jadi teringat Rumi gitu. Rumi katakan Jibril itu sebagai simbol akal. Ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, Jibril itu hanya mengantar sampai pelataran Allah. Tapi ketika bertemu dengan Allah, itu Nabi Muhammad sendiri. Jibril tidak bertemu dengan Allah. Kata Rumi, itu simbol akal. Akal itu mengantar kamu kepada Allah, tapi yang bertemu dengan Allah itu bukan akal nanti. Dia nggak bisa bertemu, dia ada batasnya, dia terbakar dan lain sebagainya. Tapi hati itu yang bertemu dengan Allah. Tambah di Jawa ya, ini perspektif yang berbeda ya. Ini menarik juga. Kalau di Jawa sebelum ini juga kenal Jibril, tapi sebutannya Joborolo. Joborolo itu maksudnya seperti Jibril. Ada empat malaikat yang dikenal Jawa, Joborolo, Mokoholo, dan seterusnya lah. Mokoholo itu Mikail. Ya. Joborolo itu kalau menurut mitologi, bukan mitologi, menurut konsep Jawa itu dia bersemayamnya di darah, di aliran darah. Jadi dia yang menjadi mesin transport terhadap data-data yang ada di dalam tubuh manusia. Saya nggak ngomong mana yang benar, mana yang salah ya, tapi sebagai perspektif kan menarik juga nih. Cara motret peradabannya gini, cara motret peradabannya gini gitu. Ya ini juga tambahan info, nggak penting juga sih. Mas Abrang, sebelum closing, ini dong banyak yang rindu dengan suaranya. Iya dong. Pakai cara dangdut? Enggak. Terserah. Oke. Ini juga untuk menunjukkan ini kan di masjid. Nyanyi ya, bagian dari dakwah. Sebelum saya nyanyi saya akan nyanyi lagu Sandaran Hati yang teringat pada janjimu ku terikat. Itu ada yang menerjemahkan beda yang menarik menurut saya, Beb. Itu katanya itu lagu untuk pengantin baru, Beb. Jadi gimana? Teringat pasangan? Enggak. Kalau menikah itu kan butuh dua hal. Surat sama urat. Itu sama pentingnya itu. Teringat pada janjimu ku terikat. Janji itu suratnya. Terus hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati itu. Iya. Nggak usah dijelaskan lah ya. Itu bercandaan. Saya seneng aja dengerin gitu. Oh, ada juga ya. Saya tadi kan sempat googling. Itu banyak loh makna. Banyak yang memaknai loh. Dan menurut saya ya kesuksesan seorang musisi, seorang penulis, seorang pembicara di YouTube itu ketika dia mampu membangunkan hazanah pemaknaan dari banyak orang gitu. Itu gini Beb, setiap lagu Leto itu bisa diterjemahkan dari sudut pandang tasawuf sebenarnya. Karena ada beberapa lapis makna. Dan memang dasarnya itu. Dari awal memang di crafting untuk itu memang. Yang pertama diartikan seperti memang Sandaran Hati. Tapi itu 6 tahun setelah rilis. Saya diem aja, saya nggak pernah ngomong sama siapapun tentang makna itu. Baru 6 tahun kemudian ada yang mengartikan gitu, nanya sama saya ketawa. Yuk, udah sampai situ ya. Oke, bener. Indonesia ada urusan. Setelah itu lagi banyak, Beb. Sebelum cahaya, ada lubang di hati, senyumanmu itu ada yang menerjemahkan tepat ya. Saya kan bikin sholawat yang nggak kelihatan itu. Tapi
mereka menerjemahkan dengan cepat. Wah, apik ya, arek-arek ini sudah mulai. Ya saya seneng lah, maksudnya ada dialektika juga di situ. Iya, ternyata. akhirnya tumbuh. Hidup lebih lama lah karyanya. Iya. Terus tonton, jangan lupa untuk share, komen, like, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.